kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan beramal dan pintunya ini nanti kita mau masuki, dan saya ditugaskan negara sebagai pembimbing binwin, pembinaan calon pengantin, memberikan adik-adik pengarahan, tuntunan, tata cara, petunjuk-petunjuk agama, agar kita ini ingin bahagia langgeng, ingin pernikahan ini sampai kakek nenek, sampai bercucu, bahkan sampai kita berpisah, hanya kematian yang memisahkan kita. Hadirin wal hadirat, calon pengantin yang kita saling mendoakan semoga kita diberkahi, dirahmati, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3 nikmat ini selalu kita minta ketika kita bertemu. Silaturahim diawali dengan doa. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, rahmat Allah bagi kalian, wabarakatuh, dan berkah Allah bagi kalian. Ini adalah kebaikan daripada agama kita Islam. Bertemunya saling mendoakan kebaikan, berpisah pun nanti saling mendoakan kebaikan. Olehnya itu kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita diberi kebaikan itu. Apa kebaikan yang berikan ki Allah? Kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ini adalah suatu yang sangat mahal. Kenapa mahal? Lihat miki ada orang di rumah sakit sekarang, diimpus, dikesteter, terbaring di bangsal, mengeluarkan banyak uang. Satu harapannya mau sehat seperti kita. Kita alhamdulillah tidak diimpus, tidak keteter, tidak terbaring di bangsal, sehat walafiat, sehingga itulah wajib kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalimat ini kalau tidak dibaca setiap hari dosa. Kenapa berdosa Ustaz? Kalau tidak dibaca tiap hari alhamdulillah berarti tidak salah. Kalau laki-laki berdosa, kalau perempuan mungkin tidak salah karena berhalangan. Hanya ini nikmat Allah ini harus disyukur. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah karena kesempatan beramal, umur tak panjang. Ini bertambah umur kita, masuk 1447 Hijriah 2025 penghujungnya. Kita masih hidup. Pada saat yang sama kita duduk di sini, ada orang mau beramal tidak bisa nih. Siapa itu? Penghuni kubur di bawah tanah kita. Mereka ingin kembali di dunia. Yang belum menikah mau kembali di dunia menikah, karena pahala menikah itu sangat besar. Bahkan disebut menyempurnakan agama. Man tasawwaj faqad istakmala dinahu. Siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan beramal dan pintunya ini nanti kita mau masuki, dan saya ditugaskan negara sebagai pembimbing binwin, pembinaan calon pengantin, memberikan adik-adik pengarahan, tuntunan, tata cara, petunjuk-petunjuk agama, agar kita ini ingin bahagia langgeng, ingin pernikahan ini sampai kakek nenek, sampai bercucu, bahkan sampai kita berpisah, hanya kematian yang memisahkan kita. Nah, ada pernikahan usianya seumur jagung, bahkan ada pernah di medsos itu barusan dia akad nikah, itu hari juga dia ceraikan istrinya. Sesuatu yang sangat menyedihkan, dianggap permainan, padahal pernikahan ini melibatkan Allah, melibatkan agama. Kenapa mizaqan galiza itu disebutnya? Perjanjian yang sangat kuat. Kenapa dia kuat? Karena Allah yang menghalalkan yang haram dulu. Haram. Tak boleh orang bersama-sama ketemu laki-laki berduaan, haram. Makanya karena ini perintah berarti ibadah. Makanya dalam ibadah itu adik-adik, saudaraku sama calon pengantin, ada kaidah mengatakan semua pada hukum asal ibadah itu haram. Haram itu beribadah. Salat itu haram. Hukum asalnya tidak boleh orang salat. Puasa tidak boleh. Tapi karena ada perintahnya menjadi boleh dikerjakan. Hukum asalnya menikah
haram. Tapi karena ada perintahnya menjadi halal dia. Mana perintahnya menikah? Wa ankihul ayyama minkum, nikahkan orang sendiri di antara kalian. Itu surah An-Nur. Sehingga itulah saya bertugas sebagai aparat negara, ditugaskan negara penyuluh di Kawatur kali ini, dia memberikan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan bagaimana kita ini melewati bahtera pernikahan, mengarungi, bukan melewati, mengarungi. Nanti kapal ini bisa oleng, bisa terbalik, bisa pecah, bisa loncat penumpangnya keluar dari kapal. Sehingga itulah hari ini semoga bisa jadi pelajaran. Karena saya berhadapan juga orang yang berkonflik suami istri. Di mana Ustadz? Saya berhadapan dengan orang yang dilaporkan oleh istrinya oleh polisi masuk penjara. Saya kan pendakwa di lapas, saya pendakwa di rutan Polres, saya di rutan Polda berdakwah, di rutan Polres Maros. Ada suami, ada beberapa hari yang lalu, kita kenapa masuk? Ngelapor ke istriku. Iya, ada lagi lebih parah ini di Bantimurun, calon istrinya nabunuh. Ini geger ini di Bantimurun. Makanya aku kasih tips ini, kita berumah tangga insya Allah bahagia, ada konflik bisa diselesaikan. Dan insya Allah kalau ini diamalkan, adik-adik saudaraku ini akan bahagia, beranak cucu nanti, dan insya Allah pernikahan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saya diberi judul oleh teman-teman karena tim ini ya memberi binuin itu tim. Tadi itu mengetes adik-adik di sini calon pengantin bagaimana mengajinya. Nah, saya diberi judul tentang hikmah pernikahan dan hak dan kewajiban suami istri. Ya, hikmah pernikahan. Apa itu hikmah? Sesuatu pelajaran yang diambil dari suatu peristiwa. Itu namanya hikmah. Saya perkenalkan dulu, nama saya Hamka Mahmud, nama lengkap saya Dr. Hamka Mahmud, SPD MPD. Saya bidang saya memang dakwah, saya selesai di UIN Alauddin. Spesial saya itu berdakwah narkoba dan minuman keras. Saya kalau ada orang narkoba minuman keras itu spesialis saya. Kalau mau berceramah ini berjam-jam, saya bisa ceramah berjam-jam dengan tema ini. Saya juga dai siber di kepolisian, di dai Kamtibmas, dan jadi saya ini dua instansi ya membesarkan, mengangkat saya sebagai dai, sebagai penyuluh, yaitu Kementerian Agama dan kepolisian. Dan ini memang dua tempat mengabdi yang tidak bisa dipisahkan. Satu menyuruh dengan mulutnya, satu melarang dengan borgolnya. Kan tidak bisa. Kalau mubalik itu kalau penyuluh mulutnya gitu, tapi kalau polisi nantikan orang dengan borgolnya. Nah, baik. Apa itu hikmah? Nah, itu tadi hikmah pelajaran diambil sesuatu dari suatu peristiwa. Kenapa orang tidak boleh balap-balap? Karena ada hikmah di situ, kecelakaan. Kenapa tidak boleh orang minum minuman keras bawa setelah naik motor? Karena ketika orang habis minuman keras berkendara, maka jalan lurus Nabi bilang bengkok, jalan bengkok Nabi bilang lurus. Istrinya orang Nabi bilang istrinya. Kayaknya tidak boleh, itu hikmah. Kenapa orang disuruh menikah? Supaya adik-adik ini yang tadinya 2 orang menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5. Yang mana itu? Iya, ketika direstui ya pernikahan ini oleh kedua orang tua, maka kalian dibiarkan hidup berdua. 9 bulan kemudian mengundang dia lagi, bilang datang ke rumah apa? Bertiga mah ini ada sah hadir. Itulah tujuannya menikah, supaya ada keturunan. Ada keturunan. Karena dunia ini harus diisi. Dunia ini harus dimakmurkan. Banyak tanah yang tidak tertanami tanaman, banyak ternak yang tidak ada tidak ada peternaknya, banyak tempat pekerjaan kekurangan karyawannya, sehingga itu
supaya tetap berlangsung ini kehidupan dinamis, harus ada yang menggantikan. Pergi, ada yang ganti, pergi, ada yang ganti. Sampai kapan? Hari kiamat. Nah, hari kiamat tidak ditahu kapan. Makanya menikah ini sesuatu keniscayaan perintah agama. Karena itu adik-adik saya minta karena ini ibadah, niat dulu harus karena Allah. Ya. Jadi kita terikrar di dalam hati kita, saya menikah karena Allah. Bahkan boleh nanti berdua baku cat Dinda, bismillah ku nikahi karena Allah. Kakanda, saya juga menikah karena Allah. Kalau karena Allah, saudaraku semua, permasalahan nanti yang kita dapat akan ada solusinya. Karena Allah itu biyadikal khair, pemilik segala kebaikan. Ada orang menikah bertahun-tahun tidak ada anaknya, karena Allah dia menikah, Allah kasih anak. Siapa yang bertahun-tahun menikah tidak ada anaknya? Namanya Zakaria. Itu Zakaria sampai tua nih tidak ada keturunannya, tapi karena dia tidak putus asa berharap kepada Allah, apa yang terjadi? Takdir tidak punya anak dirubah dengan doa harapan kepada Allah. Jadi kalau kedokteran itu mengatakan orang yang menopause itu tidak bisa ada anaknya, tapi karena ini Nabi Zakaria berharap kepada Allah, menikahnya dulu dengan istrinya karena Allah, dia tidak berhenti meminta. Apa permintaan? Rabbi wa itqala Rabbi la tatharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan kau biarkan aku tinggal menyendiri di muka bumi ini, sementara engkau pemberi waris. Setelah dia berdoa, ngarayu Allah. Apa rayuannya kepada Allah? Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Itu ayat. Tuhanku, putih mi rambutku. Rabbi inni wahanal azmu, rapuh mi tulang-tulangku. Wasta'ala ra'su, menyalami kepalaku, maksudnya putih mi rambutnya. Tapi saya tidak pernah kecewa meminta kepadamu. Indahnya perayuannya ini Zakaria. Apa yang terjadi? Perempuan yang menopause, yang seluruh ahli kedokteran bahwa tidak bisa ada anaknya, dan laki-laki tua yang ringkih tidak bisa mungkin ada tiba-tiba hamil istrinya. Dan itu ayat selanjutnya mengatakan, ya Zakaria inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, saya hendak memberikan engkau berita gembira. Apa berita gembira? Iya, nanti ada anak yang lahir dari istrimu, namanya Yahya, dan nama itu tidak ada sebelumnya orang bernama Yahya. Heran ki Zakaria, dia sendiri heran. Rabbi anna yakunu li gulam, Tuhanku, kenapa aku bisa dapat anak? Iya, wa kanat imraati akiran, sementara istriku ini adalah menopause, mandul. Iya, mandul istrinya. Sementara saya telah tua. Akhiran wa kad balagani, sementara saya ini telah tua renta. Iya. Begitulah kalau kita berniat menikah karena Allah. Yang jangan disepelekan ini niat. Karena pembeda itu kebiasaan dengan apa? Dengan ibadah. Apa pembedanya? Niat. Ada orang mandi pagi-pagi hari Jumat tidak dapat pahala. Ada orang mandi pagi-pagi dapat pahala. Kebiasaan mandi, satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Mana bedanya? Bedanya karena yang tadi ini mandi itu aja pergi, mau mandi ke saya pagi-pagi, kak sudah kak tidur, mau pergi kerja. Tapi satu mandi, sebelum dia mandi bismillah, saya mandi pagi ini, pendek sekali. Kenapa? Kalau begitu akad nikah langsung mengucapkan kata-kata yang sangat keramat, sangat apa? Iya, pembuka daripada perpisahan, yaitu cerai, talak.
Nah, makanya ini pertama, tujuannya menikah untuk apa? Untuk ada keturunan kita yang diridhoi Allah melalui menikah. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk berbagi kasih sayang. Iya. Ini kasih sayang kan masing-masing kita miliki. Ada sayang tak kepada ibu, ada sayang tak kepada bapak, ada sayang tak kepada teman. Tapi ada sayang khusus dicurahkan hanya kepada siapa? Lawan jenis. Hanya tadi ayatnya kubacakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan kalian apa? Pasangan, azwaja. Jadi memang Allah sudah takdirkan manusia itu berpasangan. Bahkan seluruh ciptaan Allah itu berpasangan. Mana ayatnya? Yasin. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah yang menciptakan, khalaqa azwaja, menciptakan berpasangan, kullaha, semuanya. Mana contohnya? Semuanya berpasangan. Mana? Langit, bumi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Iya. Kalau di dalam bara benda kecil ada neutron, ada proton. Kalau di dalam apa? Ada kalau di badan kita, wa min anfusikum, di dalam diri kita ada sebelah kanan, ada kiri, ada hidung kanan, hidung kiri, ada telinga kanan, semuanya berpasang-pasang. Yang tidak ada pasangannya itu cuma Allahu Ahad, cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menciptakan kita ini berpasangan. Maka dicarilah pasangan kita. Dengan cara apa? Iya, melamar dia. Iya. Kalau laki-laki, kalau perempuan boleh diminta dilamar, boleh. Nikahi mak deh, wena karena takut ke dosa. Boleh. Ada perempuan Pak minta dilamar seorang laki-laki pedagang sukses, namanya siapa? Muhammad. Waktu itu belum menjadi rasul. Bilang kasih menikah mak dengan dia, nah suruh orang lain. Maka Nabi diberitahu dan Nabi menyetujui. Jadi boleh itu perempuan meminta dirinya dinikahi. Kalau laki-laki memang dia datang dalam, kan bahkan orang dulu itu kalau mau menikah, tentara itu kalau ada anak muda, nah pecah gumban. Kenapa ini pecah ini gumbang ini? Kena ya, ternyata lo boting ro anakku roh. Ada tuh biasa nah potong-potong pisang di kebun. Apa hilang semua ini ternyata orang mau menikah. Itu laki-laki. Ya, perempuan biasa itu halus perasaannya sembuh. Tapi sekarang berkat banyak media sosial bisa kita ekspresikan keinginan kita. Jadi ini tujuan menikah, berbagi kasih sayang. Di mana berbagi kasih sayangnya itu tadi? Wa ja'ala bainakum, dijadikan di antara kalian. Jadi di antara ini yang laki-laki ada, yang perempuan. Apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Ini penting adik-adik calon pengantin ketahui. Mawaddah itu rasa cinta yang temporer. Apa? Boleh juga. Mawaddah temporer. Apa temporernya? Mungkin kita suka itu perempuan karena dia parasnya, kita suka itu laki-laki karena gagahnya. Itu temporer. Kenapa temporer? Karena cantik itu ada masanya, gagah itu ada masanya. Tapi boleh menjadi faktor kita menyukai lawan jenis kita karena itu. Ya. Karena ya, itu Allah yang menentukan mawaddah. Kita sukai karena sifatnya dia santun. Kita sukai perempuan itu karena masaknya pintar. Kita sukai perempuan itu karena apa? Akhlaknya, cara bicaranya. Itu temporer. Karena kenapa? Biasa kalau cara ketemu makin lama-lama, kira sopan caranya bicara, ternyata biasa tuh kasar kalau marah. Kan itu temporer nih tahu.
Iya. Ini ternyata apa yang aku kira, enak semua masakannya, pernah tahu aku rasa garam sekali, itu kan temporer, kan? Nah, boleh kita menikahi karena temporer, faktor penarik, tapi tidak boleh hanya mawaddah, karena Al-Quran mau cuma menyebutkan dua, apa itu? Warahmah. Apa warahmah itu? Ah, ini penting warahmah. Pernah lihat orang tua jalan berdua baku pegang tangan, nah, kalau dilihat itu muka buruk nih mukanya, tua nih, tidak tegak nih badan. Kenapa kira-kira itu? Itulah warahmah, cintanya kepada mereka berdua, saling mencintainya mereka, tidak melihat nih, tidak nih karena fisik, tidak nih karena apa bentuk muka, tidak nih karena kekuatan yang perkasa, bukan nih karena apa banyaknya uang, bukan nih karena materi, bukan, tapi apa? Suatu rasa cinta yang timbul dari dalam hati, saling mencintai. Dan itu sifat dari Allah. Itu kan rahmah, itu Allah yang punya nama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya adik-adik dua ini mesti kalian miliki jika kita ini ingin membangun rumah tangga yang lama, panjang, dan langgeng. Karena warahmah ini penting dimiliki. Saat apa? Mungkin ada sesuatu yang tidak disuka istri tak. Iya, apanya yang tidak disuka? Iya, ada sesuatu mungkin dia tidak amanah, dititipi uang, simpangi dulu uang ini, tabungan untuk anak tak sekolah. Disimpan, dipercaya istri tak ini sebagai bendahara. Nah, simpan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Iya, ditanya nih berapa nih uang terkumpul? Ya, alhamdulillah pernah ditanya, bilang ada nih Kak. Ada nih tabung-tabung 10 juta. Nah, tapi ini tidak mau dicari tahu di mana. Begitu dia nanti 7 tahun ke ditanya lagi berapa nih, ada nih lebih 10 juta. Berdasarkan dikasih selalu. Tapi ada suatu waktu kira-kira butuh ki uang, sidik usuan. Bilang mana itu uang yang pernah simpan-simpan? Mau kepake? Bilang ada Ji. Ya, apa kemudian Uka bilang, jangan ditunda-tunda nih dulu itu yang mau dibeli. Tidak jadi nak minta dengan beberapa pekan kemudian nak minta lagi, mendesak nih. Akhirnya apa yang terjadi? Uang yang sudah lama itu diharap diberikan setiap hari disimpan, ternyata apa? Nah, khianati titipan. Nah, belikannya apa? Ada mungkin dia tertarik dengan benda yang membuat dia apa? Ya, dia terpesona, mungkin tas, sepatu tanpa nak kasih tahu suami, mungkin perabot rumah tangga. Nah, itu ya perempuan, hati-hati kipa itu banyak sales. Biasa itu teman, apalagi kalau ada itu reuni-reuni. Itu reuni-reuni itu biasa teman tak itu marketing. Marketing barang boy. Mau reuni kita semua kiai target pembeli kita. Padahal uang ini ada tapi titipan suami kita ini bendahara. Apa yang terjadi? Ternyata uang itu sudah hampir habis. Emosi suami, tapi emosinya langsung teredam gara-gara saya ini kucintai dia karena ya warahmah. Ada sifatnya dulu kusuka, sekarang ketahuan sifat jeleknya. Kalau saya pukul kini, kalau saya ceraikan ini, hilang sifat rahmah. Iya, apalagi kalau dia terus terang minta maaf kak, pak saya kupaki belanja kalau penyakitnya itu perempuan. Apa penyakitnya perempuan? Kaita-ita. Ya, kaita-ita. Kalau penyakitnya laki-laki apa? Balala mata. Jadi obati balala matanya suamimu ini perempuan dengan kau harus berpenampilan dia tertarik sama kau supaya balala matanya sama kau. Iya. Ini juga perempuan redamki itu apa? Kaita-ita sesuai kantongnya suami. Iya. Saya ada satu orang di sini PNS tadi. Iya. Saya berkesan khusus ini yang adik perempuan. Saya kan pendakwa di penjara. Iya. Itu kalau kita PNS rawan. Saya juga PNS. Tapi saya banyak ambil pelajaran orang yang masuk penjara masih dalam status sebagai pejabat. Itu di Gunung Sari jamaah saya. Ada bupati dan mantan bupati, wali kota. Ada pejabat di atas sekarang gitu.
orang dekatnya wali kota yang dulu, diberitahu wanita, hati-hati ki menyalahgunakan jabatan, hati-hati ki melakukan hal-hal. Kenapa? Weh, kalau di Bogor nih orang deh, menyedihkan. Makanya tidak kepanasan nih, kasihan tuh pas. Jadi makanya ini tidak harus menahan diri. Itu kita nonton di tiap hari di televisi ada dipakaikan rompi orange. Apa kalau begitu? Mati karirnya, hilang nomor niknya. Makanya saya sampaikan ini supaya bisa ini yang ibu, yang perempuan memberi sebagai penasehat. Jangan kita hati-hati kita, biar sedih. Dan satu juga yang dipelajari, jangan lalu cepat lego itu SK tak ke bank. Saya kalaupun di lego di bank, jangan semuanya diambil, karena itu yang mendorong biasa orang melakukan sesuatu itu. Iya, saya alhamdulillah tidak pernah ku lego ini SK. Kenapa? Karena kalau sumpah mau ambil mikro ratusan juta, tinggal 500.000 diterima setiap bulan 1 juta. Nah, kita biaya hidup ini tidak cukup kalau 1 juta 2 orang. Apa yang terjadi? Disitulah biasa terdorong ya setan memberi kita pengaruh. Makanya saya sampaikan ini karena sedih kali ya itu di Gunung Sari tempatku ceramah. Ada malah dokter yang itu bikin uang palsu. Iya, saya kemarin ceramah. Jadi sehingga itulah penting kita ini saling menasihati. Istri menasihati suami, Kak, hati-hati di pekerjaan, jangan sampai itu juga. Nah, coba ada tuh itu pimpinan, peralat kita. Ada kodong ini yang di Maros. Sekarang ada pejabat di Kominfo, dia kodong di peralat untuk tanda tangan. Tapi yang di borgol uangnya mungkin bukan yang dia ambil yang di atas ambil uangnya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia yang di borgol. Makanya jadi harus bedakan yang mana memang pekerjaan yang sesuai perintah negara, yang mana sesuai yang bisa menyalahgunakan, bisa membuat kita terjebak. Jadi ini mawaddah warahmah. Jadi cinta yang tidak ada nih lagi faktor-faktor lain. Kalau ini dua adik-adik miliki, insya Allah sampai beranak cucu nanti. Wih, ada nih cucuku dari apa ini? Cucuku, Pak. Dari mana? Anak pertama. Oh, masya Allah, bahagia. Kenapa? Dua ini juga mawaddah warahmah. Tapi kalau hanya mawaddah, ya itu biasa terjadi. Wih, cantiknya kuliah dulu istriku. Bosan kali, bukan main itu tonji. Bangun dia tonji dilihat. Keluar di WC, kau lagi kuliah. Akhirnya bosan lihat karena kenapa? Setiap hari. Tapi kalau warahmah, biarpun tiap hari dilihat telat. Biasa itu kalau duduk-duduk kena istri langsung bilang dalam hati, tak kenapa ini istriku manis sekali, istriku cantik. Itulah rahmat. Padahal setiap hari kita lihat, itulah rasa cinta yang dua. Makanya ini jangan ada hilang di antara saudara-saudaraku ini yang calon menikah, yang mawaddah warahmah. Ini. Jadi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika, yang demikian itu karena kalian telah mawaddah warahmah, lahirlah siapa? Anak laki-laki dan perempuan. Karena dua ini harus berjalin, cinta dan kasih sayang ini melahirkan keturunan. Jadi selanjutnya setelah hikmah pernikahan ini, hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban suami istri. Apa haknya suami dan apa haknya istri? Haknya dulu istri. Ketika seorang menikah, maka bapaknya itu mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar ya seperangkat alas tolak emas tunai karena Allah. Maka ketika itu bapak itu menyerahkan anaknya, putrinya kepada si laki-laki, maka seluruh kewajiban tadi bapak yang berpindah kepada si suami. Dan ini 5 ini menjadi kewajibannya juga ini suami kepada istri. Apa pertama kewajibannya? Kewajibannya itu pertama, dia harus memberikan
papan atau sandang. Apa itu sandang? Pakaian yang menutup auratnya. Kalau perempuan itu disebut di dalam Al-Quran, ya nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai istri orang-orang yang beriman, hendaklah apa? Berkerudung. Min jalabib itu kan jilbab, sebenarnya itu bahasa Arab. Min jalabibihinna dalam surah Al-Ahzab. Min jalabibihinna. Apa tujuannya itu jilbab? Bagi kita orang beriman, salika yu'rafna, supaya dia bisa dikenali. Oh, ini wanita muslimah, ini bukan wanita muslim. Ini wanita Islam, ini bukan Islam. Kenapa? Dari pakaiannya. Jadi tidak perlu kita minta KTP. KTP-mu itu apa agamamu? Tidak. Karena kenapa? Dari pakaiannya sudah kita mengetahui. Jadi yang kedua adalah jilbab itu ya menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan. Itu muka dan tangan. Jadi muka itu ya mesti dilihat. Makanya sebagian ada yang ya cadar itu ya ada yang mensunnahkannya, tapi kalau dalam petunjuk agama itu adalah muka ini mesti ketahuan. Karena itulah yang bisa kita kenali, kenali saudara kita, wajahnya istri kita. Jadi pakaian, karena bapaknya dulu dari kecil, mulai dari dia keluar dari perut ibunya, bapaklah yang memberikan dia pakaian, dari popo, pakaian bayi, naik dia sekolah TK bapaknya belikan nih, melalui uang diberikan kepada ibu. Kemudian apalagi setelah itu? Ya, naik sekolah SD, pakaian lebaran, pakaian dia menjadi dewasa, bapaknya. Makanya suami juga wajib membelikan pakaian, memberikan dia uang untuk membeli pakaian istri. Beliku itu baju ya. Jangan pakaian yang kurang jahitannya. Ya. Ada itu yang pakaian-pakaian yang dipertontonkan oleh orang-orang barat. Jangan kita ikuti dia. Karena kenapa? Ya, perempuan itu kalau sudah orang bersuami, yang berhak melihat lekuk tubuh dan ya hanya suaminya. Tak boleh nih yang lain, karena dia punya hak. Jadi itu pakaian. Yang kedua apa? Pangan. Bapaknya dulu dia memberikan makan dari dari baru keluar dari dia lahir sampai dia dewasa, pas akad pernikahan bapaknya yang memberikan dia makan. Makanya kewajiban suami itu memberikan makan. Pulang ke kerja bawa buah tangan, dari ke kunjungan kerja bawa oleh-oleh. Tapi yang paling wajib itu adalah makanan tiap hari, makanan pokok. Suami lah ya. Ustaz, bagaimana kalau istri bekerja? Itu namanya saling bantu. Boleh. Iya, karena mungkin si istri ini ada pekerjaannya yang menghasilkan uang, boleh saling bantu namanya. Dalam Al-Quran katakan wa ta'awanu, saling bantulah kalian, saling tolong menolong. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku calon pengantin semua yang dirahmati Allah, dia menyediakan apa? Papan, rumah. Kita ini bersyukur bukan di tanah Arab menikah. Di tanah Arab itu kalau menikah, kenapa banyak orang Arab tinggal tua? Bilang orang Bugis itu orang Bangkok. Karena persyaratan menikah di sana berat sekali. Iya. Kenapa? Si calon suami harus menyediakan rumah beserta perabotnya yang siap ditempati setelah menikah. Bayangkan, kalau kita ini di Maros, di Sulawesi Selatan, tidak. Yang penting mau berjuang, ada rumah itu belum berproses. Nanti kalau ada rumah yang lebih bagus lagi, karena banyak ada juga yang laki-laki yang mapan. Iya. Tapi kalau setelah menikah, ya baru berproses. Makanya kalau mau nikmati